Dari tahun 2006 awal nih orang Syafi'i ini udah nabung tuh buat kontrakan. Di dalam kontrakan dia itu ada warung. Desember habis 1.400.000. Kumpul-kumpul duit selama setahun ada 1 juta Kiai. Nah di Desember 2006 dia datang ke yang punya kontrakan. Maaf nih, saya cuma punya 1 juta. Tapi sama yang punya kontrakan bilang nggak bisa, 1,4. Pegang dulu, nanti saya penuhin sisanya. Nggak. Nanti saya kasih waktu 2 bulan. Februari aja Anda bayar, akhir Februari Anda bayar. Nanti kepake duitnya, jangan kamu pakai. Pokoknya kamu cari ada tuh 400, nanti akhir Februari kemari. Nggak apa-apa kok, bayarnya nanti aja akhir Februari. Nah itulah, Januari 2007 awal ketemu saya di TV. Lalu kasih matematika, siapa orang ngasih 1 jadi 10. Ini orang berdua mikir nih, dia nyenggol bininya nih. Dengar Ustadz Yusuf tuh, dengar. Berarti kalau kita ngasih 1 juta, kita bakal punya duit 8,6 juta. Tahu nggak 8,6? Dikurangin 1,4. Alhamdulillah bininya nggak percaya. Kata bininya, kita ini nyari setahun 1 juta kok. Masa iya seminggu jadi 10 juta, dari mana hitungannya? Nah, keimanannya Syafi'i kemudian melit dia, memimpin dia. Kalau kita nggak percaya mereka bakal menang, sebenarnya nggak akan menang juga. Masalahnya kita percaya nih mereka menang. Kayaknya kita kalah. Ya kalah udah gitu loh. Beliefnya dulu dah, langkah nomor 17 kali deh. Beliefnya dulu deh gitu. Insya Allah dah, begitu aja udah ngomongnya. Ya Syafi'i ini ya, dia bilang sama istrinya, ayah percaya, abah percaya. Pokoknya minggu depan kita bakal punya duit 8,6 juta. Jadi sedekah 1 juta dikali 10 juta kurang kontrakan 1,4. Jadi 8,6 sisanya. Sebagai istri, samina wa ta'na. Kata istrinya ini 2007 awal nih, terserah abah deh, kita nggak ikut. Pokoknya tanggung jawab kalau sampai nggak diganti. Kita cuma punya waktu 2 bulan. Alhamdulillah saya waktu itu acaranya cuma hari Selasa. Selasa malam dieksekusi itu duit 1 juta. Bang, habis itu. Selasa Reboknya ditungguin. Mana nih yang ngasih 10 juta. Kemis nggak datang tuh Allah. Jumat nggak datang. Sabtu, Minggu, Senin nggak datang. Datang tuh saya yang muncul hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan duit belum diganti. Syafi'i itu kemudian jadi teman saya tuh orang. Cerita, Ustadz tahu nggak? Waktu Ustadz muncul hari Selasa, bini aneh cemberut. Apa kata bini aneh? Ustadz Abah tuh, gara-gara dia tuh duit kita 1 juta hilang. Ini udah seminggu nih, mana 10 juta? Tapi Syafi'i memelihara beliefnya itu. Kata Syafi'i, Allah tahu kali kita butuhnya akhir Februari. Allah tahu kali kalau kita butuhnya akhir Februari. Udah sih, tungguin aja. Ya namanya istri barangkali begitu ya, lain pikiran dengan orang laki, mikirin terus. Akhirnya minggu kedua jadi minggu ketiga, minggu ketiga jadi minggu keempat, Januari pindah jadi Februari. Ada apa tuh di Februari? Ada deadline. Deadline tuh akhir Februari, kalau nggak bayar begitu, Pak Zainul Bahar Nur nih, kalau nggak bayar maka dia akan diusir. Setengah mati Syafi'i bilang sama istrinya, Abah percaya sama Allah, nggak mungkin Allah itu bohong. Tapi kata istrinya, ini udah bulan ke-5, udah minggu ke-5, naik lagi minggu ke-6, naik lagi minggu ke-7. Nah di minggu ke-7 istrinya bilang, ya udah sekarang begini aja, kita datang ke rumah bapak saya, kita pinjam duit sama dia. Kata Syafi'i, nggak mau. Saya harusnya ngasih duit, masa minjem duit? Syafi'i cerita sama saya di 2008. Tadi tahun berapa tuh?
2007. 2008 Syafi'i cerita sama saya di Bandara Juanda, Surabaya. April tahun 2008. Dia ngundang saya ngeresmiin pabriknya yang dia bangun, ya. Dia dapat proyek 38 miliar, terus dia bangun pabrik, mungkin perusahaan catering ke-6 terbesar saat itu. Bisa di list perusahaannya, bisa dilihat di internet. Beliau ini bangun kawasan pabrik 12 miliar rupiah. Jadi tanah sama bangunannya 12 miliar. Dia utus wartawan Surabaya Post untuk nyari rumah saya. Di Desember 2008 ketemu rumah saya dan wartawan itu cerita kepada saya. Akhirnya saya bilang, kata Syafi'i, kalau Ustadz tidak mau meresmikan, maka pabrik ini tidak akan dibuka. Pokoknya Ustadz yang harus meresmikan. Saya bilang, ya insya Allah saya datang. Nah bulan April itulah saya ketemu sama Syafi'i di Bandara Juanda, Surabaya. Berarti udah beda kan? Udah ceritanya udah lain, udah saya bocorin dulu tuh. Apa kata Syafi'i? Ustadz, sebenarnya saya tuh kenapa nggak mau ke mertua saya? Karena saya takut. Karena saya takut ditanya. Emangnya kamu nggak punya duit? Begitu. Saya mau jagain Ustadz nih. Caranya adalah saya nggak mau datang ke mertua. Takutnya ditanya, emang kamu nggak punya duit? Kamu nggak kerja? Kamu nggak usaha? Usaha apa? Kerja. Kemarin ada duit. Terus kenapa? Sekarang nggak ada duit. Kenapa? Itu disedekain. Sedekain ke siapa? Ke orang miskin, orang susah. Ustadz Yusuf, kata Syafi'i, bapak saya itu sopir, gajinya 600.000. Kebayang nggak kalau tahu mantunya sedekah 1 juta? Sedangkan dia mertuanya ini sopir, gaji 600.000. Karena itulah Syafi'i bilang saya nggak mau datang. Akhirnya di minggu ke-7 Syafi'i bilang nih, ini nguji mental nih, menguji iman nih, nguji belief nih. Syafi'i bilang nih sama istrinya, daripada kita ngomongin kontrakan melulu, duitnya juga nggak ada, mending kita cari rumah. Rumah siapa di sini yang mau dijual, itu aja kita beli. Jadi kalau nanti kita diusir dari kontrakan kita pindah ke rumah yang kita beli. Pak, ini emang rada-rada ini. Syafi'i ngomongnya seperti ini. Istrinya ketika sudah menjadi kawan saya, bicara juga sama saya. Istrinya Syafi'i, Ustadz, sebenarnya waktu itu saya juga pusing palanya. Akhirnya saya iyain aja. Suami saya nyari rumah, saya ikut. Maksudnya supaya refreshing aja gitu. Ternyata suami saya benar-benar nanya rumah. Jadi ada rumah, tulisannya dijual, diketuk sama Syafi'i. Benar ini rumah dijual. Assalamualaikum, ini benar rumah dijual. Benar dijual. Buat siapa? Buat saya. Dilihatin tuh Prof, dari atas ke bawah. Buat panjenengan ini. Iya buat saya. Oh iya masuk dulu. Istrinya nggak mau masuk. Kata istrinya, bah, ini bukan rumah kita. Si abahnya bilang, emang bukan rumah kita. Kita lihat-lihat aja. Ayo, masuklah ke dalam. Istrinya cerita, ya Allah Ustaz, dengkul saya gemeter ngeliat rumah itu. Kebayang ya Pak, rumah dia itu 1.400.000, udah ama warung nasi. Yang si istrinya pikirin, kalau nggak diperpanjang, kan dia harus pindah rumah. Nanti pelanggannya gimana? Nah, dalam keadaan dia punya kontrakan 1,4, tiba-tiba dia ngeliat rumah nih seharga sekian ratus juta rupiah, gemeter lah. Si suami buka omongan, ini rumah dijual berapa? Yang punya rumah bilang 700 juta. Dengar 700 juta, istrinya langsung bangun. Ayo mbak pulang. Kan ditahan sama si suami. Apa kata si suami? Ini maksudnya gini ya, dalam memutuskan sesuatu, dalam menargetkan sesuatu, emang harus yang beyond. Kalau nggak beyond mah ngapain dirumusin? Kira-kira begitu. Kalau nanti teman-teman ngerumusin sesuatu gitu ya. Sekarang saya udah nggak main lagi miliaran, malas gitu. Pengennya triliun gitu. Pokoknya jeder gitu. Mau nyampe kayak nggak nyampe kayak ngomong aja dulu gitu loh. Ntar gue nyampe gitu insya Allah gitu. Jadi Pak Helmi ya kalau saya diajak ngomong ratusan juta malas gitu sekarang. Oh, udahlah yang triliunnya gitu ngomong.
Ya, encourage ourselves itu loh. Oke, motivate yourself. Hanya Syafi'i bilang begini, Pak. Nggak bisa kurang tuh rumah. Ditanya nih sama yang punya rumah. Ini orang Sidoarjo. Ada Lapindo di sana dengan segala cerita cintanya. Cerita ini berasal dari sana, Pak. Kata yang punya rumah, nawar berapa? Kata Madura nih yang satu, Syafi'i, kalau 500 gimana? Oh, istrinya ngeliatin. 1,4 nih lagi nyari duit 1,4. Lagi nyari 1,4 kok gitu. Saya tuh ya kalau lagi rapat sama Darul Quran, ketika Darul Quran nurunin targetnya, saya tambahin tuh. Beneran saya bilang. Kalau Sani CS bilang begini, kita rada berat ya Ustaz, kalau kita harus 10 rumah sakit tahun ini. Saya bilang kalau begitu kita 100 rumah sakit, 100 kota. Nah karena udah apal, kalau saya udah bilang A, males tuh teman-teman. Karena kalau dikoreksi nanti jadi naik targetnya. Syafi'i hebat sekali, kata Syafi'i, 500 gimana? Istrinya ngeliatin. 500. Ketika yang punya rumah bilang, gak bisa. Alhamdulillah. Istrinya bilang, Alhamdulillah. Syafi'i ngomong lagi, kalau 600 gimana? Oh no. Istrinya berdoa istrinya. Ya Allah, nggak apa-apa deh, nggak dibayar tuh sedekah nggak apa-apa. Yang penting suami saya sehatin, ya Allah. Kembaliin. Syafi'i nanya kalau 600 bagaimana? Ini saya bukan sekedar cerita tentang sedekah ya, tapi cerita tentang beli. Jangan sampai kita kehilangan beli. Gara-gara faktanya kita kalah, faktanya kita rugi, faktanya kita belum berhasil, faktanya kita belum bisa, faktanya kita belum mampu. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Demi Allah nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Urusan kita sama Kholik udah. Sama dia aja udah. Pokoknya selama kita gantungin sama dia, udah nggak ada cerita. Insya Allah. Persoalan tinggal satu aja. Percaya nggak gitu? Kul aminu bihi, Allah tu'minu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, insya Allah cerita ini akan berakhir jam 11, jadi nggak usah khawatir. Tenang aja. Syafi'i ketika nawar 600, si istri berharap nggak dikasih, Pak. Tapi yang punya rumah bilang, boleh. Kalau 600 boleh. Kapan bapak mau kemari ngasih DP? Kata Madura yang satu nih, oh enggak pakai DP, cash. Cash, Pak. Kapan? Nanti 2 bulan lagi saya kemari. Ya sudah kalau gitu, perlu nomor rekening saya. Oh enggak pakai rekening, cash. Ya sudah, boleh saya minta nomor bapak handphone? Oh enggak ada handphone. Pokoknya nanti kemari lagi 2 bulan. Saya akan kemari lagi 2 bulan. Berarti dia akan datang Februari, Maret, April 2007 dia bakal datang. Di depan rumah orang ini, Pak, Syafi'i habis dicubit sama istrinya. Yang benar ngomong. 1,4 2 bulan gak dapet. Janjiin orang 600 lagi. Gitu. Di sini, Pak, saya sendiri kurang soal beliefnya. Saya belajar dari Syafi'i. Apa kata Syafi'i sama istrinya? Kita dijanjiin sama Allah lewat Ustadz Yusuf Mansur 10 kali lipat seminggu. Ini udah 7 minggu. Kalau nanti Allah bayar di minggu ke-8 10 kali lipat juga, jangan mau. Enak aja kita berantem apa segala macam, dibayar 10 kali lipat, jangan mau. Abah mau bangun malam ini, Abah mau ngomong sama Allah, nggak usah Allah pikirin kontrakan Abah lagi. Pikirin rumah aja. Abah malam ini mau bangun malam, mau bilang sama Allah, bayar Abah 700 kali lipat. Udah, kontrakan gak usah dipikirin. Bayar Abah 700 kali lipat. Ustadz tuh bilang, kalau ada yang gak dibalas 10, tenang aja, bakal ada yang balas 700 kali lipat. Berarti kita akan dapat 700 kali lipat. Nanti nih Bu, kalau kita dibayar sama Allah 700 kali lipat, kita bayarin di rumah 600 juta, lalu Abah kasih sisanya ke ibu 100 juta. Istrinya kemudian langsung pergi, Pak, meninggalkan Syafi'i. Kita jangan kebanyakan ngitung atas kertas. Jangan kebanyakan ngitung kekuatan kita. Dan ngitung pula kekuatan lawan. Kekuatan lawan gak usah dihitung. Kecuali sebagai kehati-hatian.
Karena kalau kelewat ngitung nih, kita ngeri sendiri. Kita jadi kayak berhadapan sama monster, berhadapan sama orang yang unbeatable. Kita bakal berhadapan dengan sosok atau lembaga atau negara atau problem yang tidak unsolved, yang tidak selesai. Nggak usah dipikirin, pikirin Allah saja. Qulillahumma malikal mulk. Dialah Allah al-akbar. Dialah Allah akbar, yang maha besar. Pikirin dia aja. Kalau sudah yakinnya kayak begitu, nanti miracle will come. Nanti keajaiban bakal datang. Anyhow, udah. Judulnya nanti bagaimana ceritanya. Seperti Syafi'i. Minggu keberapa tadi tuh? Minggu ke-7. Terus geser jadi minggu keberapa? Ke-8. Ke-8 ada apa di sana? Ada deadline. Jadi minggu ke-7 tadi tuh ya. Minggu ke-8. Minggu ke-8 ada apa di situ? Ada deadline. Kalau nggak bayar bakal diusir. Tapi Allah udah bilang, innala nudhi'u ajra man ahsana amal. Allah nggak akan sia-siain iman seseorang. Nggak Allah sia-siain. Kalau kita udah believe, itu nggak ada cerita logika, Pak. Karena emang soal keyakinan. Kalau soal keyakinan ini, udah ada logika mah nggak usah dimainin. Makanya saya bilang ya, kalau kita udah bilang problem ini susah, kita udah hitung, kita nggak bakal mampu. Makanya jangan dihitung pakai otak lu udah. Kalau dihitungnya pakai otak lu nih, nanti udah nggak bisa. Dia bakal unsolved, nggak bakal bisa selesai. Pikirnya pakai keyakinan aja, sehingga keyakinan kita itu will invite the miracle. Akan ngundang miracle seperti Syafi'i. Oh, Syafi'i keren banget, Pak. Akhirnya di minggu ke-8 itu, atau di deadline akhir Februari, alhamdulillah, keajaiban datang. Miracle came. Miracle itu datang ke dia. Alhamdulillah, di hari itu, malam itu, Syafi'i diusir. Gak percaya loh. Diusir. What miracle you expect? Apa sih miracle yang Anda harapkan? Nggak bakal lah. Allah ini unpredictable. Punya gerakan dia tuh nggak bakal kekira sama kita. Ternyata dengan diusir itu, Syafi'i, Pak, Allah jadi miliarder. Emang sih satu sisi Lapindo masalah lah satu sisi. Tapi sisi yang lain, banyak sih bilang cerita cinta kayak Syafi'i. Jadi Syafi'i itu pindah, Pak, ke pasar pengungsi di 2007. Di Februari akhir, pindah ke pasar pengungsi Sidoarjo, Lapindo. Siapa yang sangka di situ malah datang nih orang yang nggak ada kelasnya gitu, orang biasa punya. Cuma nanya gini, Kiai, tadi ayatnya dibacain gitu sama imam kita. Wa ilam yusibah wabilun fatal. Kalau nggak dikasih semua, dikasih 10% gitu. Syafi'i termasuk yang dikasih pol. Jadi ada orang kecil datang ke dia, Pak, mau nanganin catering buat pengungsi nggak? Saat itu masih ditanggung tuh. Mau. Duitnya gimana? Oh, cash duitnya di depan. Oh ya boleh lah. Bayangin ya, Pak, kalau Allah kemudian realisasiin janjinya ngasih 10 kali. Ini nggak terjadi nih cerita ini. Nggak bakal dapet nih cerita ini. Tapi Allah tahan tuh, supaya Allah ngasih 700-an. Syafi'i singkat cerita dapat tuh order. Tanggal 14 Juni 2008 kami bikin Majelis Duha Nasional. Simpul-simpul seluruh Jakarta. Hari ini ada 8.800 titik. Hari ini Mas Andi, ini berkah antum juga, karena beliau yang nginjak pertama jadi pembina upacara pertama. Sekarang udah 8.800 titik Majelis Duha Nasional. Waktu itu ada 3.500 jamaah Jabodetabek yang kita undang untuk meresmikan Majelis Duha Nasional. Syafi'i jadi bintang kehormatan. Syafi'i cerita sama jamaah, Pak Ustadz dan teman-teman, kata dia gitu, saya nanya, emang berapa pengungsi sih yang harus saya kasih makan gitu. Orang ini bilang 6.000 pengungsi, 6.000 orang. Syafi'i bilang, ini dengar 6.000 aja saya udah goyang, Ustadz. Ini warung-warung, kalau tadinya warung 1,4 juta, sekarang warung tenda malah ini 6.000. Belum goyangnya, ditambahin sama yang ngasih kontrak. 3 kali makan Syafi'i, pagi, siang, malam, 18.000 bungkus. Syafi'i di depan kami Kiai ngomong begini, Pak Ustadz dan jamaah, saya langsung pusing kepala saya. Ini mikir nyari karet gelangnya di mana? 18.000. 2 bulan berlangsung order itu, cash on hand di tangan dia 1 miliar.
1 miliar. Allah kali. Lewat tuh 700 juta. Lewat. Dan dia buktiin omongan dia. Dia datang tuh pakai tentengan duit tuh. Gabrukin duit 600 juta. Ceder. Kan dia bilang tuh. Ketika ditanya mau rekening saya, oh enggak, cash. Mana nomor handphone? Oh enggak ada handphone. Pokoknya ini orang mau beli rumah 700 juta tapi enggak ada handphone. Gimana coba? Pokoknya saya akan datang. Gitu. Kalimat pokoknya itu luar biasa loh. Saya alhamdulillah takdirin jadi orang Betawi yang ngomongnya pokoknya aja. Pokoknya udah pokoknya itu udah selesai dah udah. Pokoknya nah itu udah. Insya Allah tuh. Syafi'i luar biasa. Dibuktiin temen dia. 600 juta hajar, ceder. 100 juta dikasih bininya. Dan dia ingetin janji mereka berdua. Apa janji mereka berdua? Kita minta cuma 700. Yang 300 ini nggak kita minta. Jadi dibalikin tuh Kiai. Jadi sapi, jadi penerangan, jadi jalan, jadi yang lain-lain. Akhirnya di November 2007 dia dapat kontrak catering sampai ke offshore, nilainya 38 miliar rupiah. Dan diselesaikan semua yang ngasih kontrak, disambungin ke bank, dibangunin kemudian gedung, dan warna gedungnya unbelievable, same color. Sama kita punya building di Darul Quran, biru orange gitu, kayak Belanda punya gitu. Begitu si Syafi'i datang ke pesantren, langsung sujud dia ngelihat warna pesantren.